Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lucy Tutur Mulia, dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi manajemen Universitas Gunung Loser Aceh dengan nomor induk dosen nasional 1310098602. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Video penjelasan mata kuliah ini dibuat untuk salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Bahasa yang digunakan dalam pemaparan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip-prinsip kehidupan warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis dan berjiwa nasionalisme, cinta tanah air, cinta damai, dan berkeadaban. Partisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai geopolitik dan geostrategis guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Nah, yang menjadi deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Cakupan yang menjadi pembahasan di mata kuliah ini adalah tentang identitas nasional. Kemudian bab 2-nya masuk ke hak dan kewajiban warga negara, kemudian ada masuk ke negara dan konstitusi, kemudian demokrasi dan pendidikan demokrasi, kemudian hak asasi manusia dan rule of law, kemudian geopolitik Indonesia, dan yang terakhir geostrategis Indonesia. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik konten materi perkuliahan serta bersifat interaktif dan konstruktif, yaitu diskusi, seminar, kemudian tanya jawab, dan ceramah. Kemudian indirect interaction merupakan tugas yang diselesaikan di luar perkuliahan. Kemudian yang terakhir ada interactive interaction. Mahasiswa belajar interaksi dengan kelompoknya dengan cara memberikan tugas kelompok. Untuk tugas kelompok pada mata kuliah ini, tugas ini dikerjakan secara individu dan kelompok. Setiap individu dan kelompok membuat makalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kriteria dan standar penilaian, evaluasi hasil belajar mengajar merupakan nilai kumulatif dari ujian akhir semester, ujian tengah semester, kehadiran, tugas individu, diskusi kelompok. Nah, masing-masingnya kita memberi presentase atau memberi ujian tengah semester kita berikan 30%, kemudian ujian akhir semester kita berikan 40%, untuk kehadiran plus sikap kita berikan 10%,
Kemudian untuk tugas individu ini kita berikan 10% dan yang terakhir diskusi kelompok kita beri penilaian 10%. Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Skala nilai 80 sampai 100 itu akan memperoleh kategori sangat baik dengan angka 400 dengan huruf A. Ya, kemudian untuk skala nilai 70 sampai 79 itu diberikan kategori baik dengan angka 3,00 sampai 3,50 dengan huruf B. Kemudian skala nilai 60 sampai dengan 99 kita berikan kategori cukup dengan angka 2,00 sampai dengan 2,50 dengan huruf C. Kemudian 41 sampai 59 itu kategori kurang dengan angka 1,00 dengan huruf D. Kemudian yang terakhir 0 sampai 40 diberikan kategori kurang dengan nilai 0, kemudian diberikan huruf E. Media pembelajaran yang saya pergunakan dalam proses belajar mengajar di kelas adalah laptop, Fokus, dan Wi-Fi. Demikianlah pemaparan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya ampu. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Oke, kita masuk ke materi hak dan kewajiban untuk hari ini. Ya, kita harus tahu apa itu hak kita sebagai warga negara, kemudian apa itu kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kita masuk ke konsep hak dan kewajiban. Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan hak dan apa itu kewajiban? Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu konsep adil. Kenapa? Karena keduanya saling berkaitan. Ya, kalau hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara tidak seimbang, itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Ya, makanya erat kaitannya antara hak dan kewajiban, antara kedua pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, kata adil bukan makhluk asing yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Siapapun itu, siapapun orangnya, pasti menginginkan yang namanya rasa keadilan. Siapa yang tidak menginginkan? Coba tunjuk tangannya. Tidak ada kan? Semuanya menginginkan yang namanya keadilan di bidang apapun. Ya, mau itu di bidang publik, masyarakat, atau bahkan di dalam keluarga. Sebagai contoh, sikap adil bagi seseorang, ini kita bisa mengambil contoh Pak Hasan. Pak Hasan merupakan guru di sekolah. Ya, kemudian Pak Hasan juga mempunyai status sosial sebagai kepala lingkungan atau ketua RT. Kemudian Pak Hasan juga berperan sebagai kepala rumah tangga kalau di rumah. Nah, kemudian setelah Pak Hasan masuk ke lingkungan pekerjaan, misalnya menjadi guru, kemudian ada anaknya di dalam kelas. Nah, Pak Hasan waktu memberikan tugas mengecualikan anaknya. Nah, dengan sikap demikian Pak Hasan telah melakukan tindakan tidak adil. Ya, walaupun posisi anak tersebut merupakan anak Pak Hasan, tetapi peran Pak Hasan waktu itu bukan sedang menjadi ayah atau orang tua.
Pak Hasan sedang berperan sebagai seorang guru di sekolahnya. Ya, walaupun ada anaknya di dalam kelas, sekalipun, nah, Pak Hasan tidak boleh melakukan ketidakadilan dengan mengistimewakan anak tersebut untuk tidak mengerjakan tugasnya. Nah, itulah salah satu contoh rasa ketidakadilan atau adil tadi. Kita masuk ke konsep kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Karena kita berkaitan dengan negara, makanya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekuensi seseorang dengan statusnya. Ya, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban dari status orang tersebut. Ya, jadi kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekuensi. Jadi kalau kita pekerja, ya kita bekerja. Itulah kewajiban kita. Ya, kalau kita pelajar, ya kita belajar. Mematuhi semua peraturan yang ada di kampus. Ya. Kemudian hak, ini perlu dimengerti. Hak adalah sesuatu yang harus diterima sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kalau statusnya pekerja, apa haknya? Haknya ialah memperoleh imbalan atau upah. Mahasiswa atau hak mahasiswa itu apa? Memperoleh fasilitas yang ada di kampus, kemudian memperoleh proses belajar mengajar di kampus, itu salah satunya. Nah, pengertian tersebut menggambarkan bahwasanya hak merupakan konsep yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita masuk ke konsep warga negara. Apa itu warga negara? Siapa sih warga negara? Apa kita semua yang berada di Indonesia ini merupakan warga negara? Warga negara adalah anggota negara. Secara singkat, pengertian umum tentang warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tepatnya di pasal 1 ayat 1, tersirat bahwa suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Ya, timbal balik satu sama lainnya, dimanapun ia berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Contoh misalnya TKI yang bekerja di luar negeri, di luar wilayah Kesatuan Republik Indonesia, mereka memiliki kewajiban membayar penghasilan. Ya, dan begitu sebaliknya, negara memiliki kewajiban melindungi walaupun mereka berada di luar wilayah. Kewarganegaraan seseorang itu berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di posisi mana? Samakah hak kewarganegaraan misalnya warga negara Indonesia kewajibannya dengan warga negara asing yang tinggal di Indonesia? Nah, itulah yang akan kita kulik lebih dalam. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Jadi misalnya warga negara asing ini, warga negara Indonesia kemudian bekerja di luar negeri sebagai TKI misalnya. Nah, walaupun dia berada di luar negara, tetapi ada kewajibannya untuk membayar penghasilan pajak. Makanya disebut sebagai pahlawan devisa negara. Pernah dengar kan hal yang seperti itu kan? Pahlawan devisa negara. Kenapa? Karena penghasilannya tetap pajak. Mereka tetap membayar pajak. Sebagai bentuk hubungan negara atau timbal baliknya, yaitu negara memberikan perlindungan secara hukum. Konsep warga negara berasal dari hamba kaula atau kaulah negara. Mereka dahulunya hamba raja. Ya. Tetapi dengan menyebut istilah warga negara, mereka menjadi orang merdeka. Ia bukan lagi hamba raja, melainkan peserta dari suatu negara. Nah, prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan, setiap negara berdaulat dipersilakan untuk menentukan siapa saja yang masuk ke warganegaraannya. Tentu saja memperhatikan prinsip hukum
internasionalnya, yaitu tidak boleh menarik di dalam negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan, kemudian menetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, ras, dan warna kulit. Kemudian menentukan siapa warga negaranya. Manfaat status kewarganegaraan bagi kita adalah adanya kepastian hukum yang berlaku pada seseorang warga negara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum publik. Sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut? Tentunya hukum negara yang mengakui ia sebagai anggota atau warga negaranya. Nah, ada dua cara memperoleh status kewarganegaraan, yaitu yang pertama secara aktif. Bagaimana itu? Nah, untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan cara pengajuan. Ya, misalnya kita ingin menjadi kewarganegaraan Malaysia atau warga negara Indonesia, kita ajukan. Ya, pasif. Artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya, tetapi negara telah memberikan. Ada dua asas menentukan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas kelahiran atau tempat atau disebut dengan ius soli, dan asas keturunan atau darah atau disebut dengan ius sanguinis. Nah, dari kedua ini, kewarganegaraan yang kita peroleh ini kira-kira dari yang mana? Kewarganegaraan, kita kan warga negara apa ini posisinya? Indonesia. Nah, dari mana itu diperolehnya? Ius soli, dari tempat kelahiran. Dari keturunan. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita warga negara Indonesia. Asas ius soli, siapa saja yang lahir di negara itu, maka si anak yang dilahirkan secara otomatis diakui sebagai warga negaranya. Nah, sedangkan asas ius sanguinis ialah siapa saja warga negara dan di mana saja ia melahirkan anaknya, walaupun di luar negaranya. Hak dan kewajiban warga negara itu bisa dilihat di pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk yang pertama, pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Nah, yang kedua, ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, oke, kita melihat apa sih contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Nah, yang pertama itu diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Kemudian ada kebebasan berkumpul dan bersuara yang dibatasi oleh pemerintah. Nah, kemudian penahanan atau penangkapan tanpa alasan yang sah. Ya. Kemudian tidak ada perlindungan atas hak-hak privasi dan keamanan pribadi. Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian terbatasnya akses terhadap informasi dan transparansi pemerintah. Kemudian pencurian hak atas tanah dan aset warga negara. Tidak adanya perlindungan hukum bagi warga negara yang mengalami tindak kejahatan. Perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum. Kalau tadi hak kita yang dilanggar ada beberapa contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh pengingkaran kewajiban kita. Ini contohnya ya, tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar.
Ya, melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian melakukan tindakan kriminal, kemudian menghasut atau memfitnah. Nah, melakukan diskriminasi terhadap ras, agama, atau jenis kelamin tertentu. Nah, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan negara, melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat seperti kerusuhan, pemborosan, atau membakar hutan. Nah, karena hak dan kewajiban inilah negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pemerintahan. Nah, hukuman bagi pelanggaran dan hak dan kewajiban warga negara. Kalau di Indonesia, hukuman dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ditentukan oleh undang-undang. Ya, tentu saja dilihat. Hukuman dapat berupa hukuman pidana atau hukuman penjara, denda, atau pembinaan, atau hukuman non pidana, sanksi administrasi seperti pembatalan hak milik, pengurangan gaji, dan lain-lain. Nah, hukuman yang diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, biar Ibu yang bertanya. Coba kamu. Nah, bagaimana cara memberikan kewarganegaraan dengan kedua asas tadi ya yang kita pelajari, coba sebutkan. Menurut saya, untuk memberikan kedua asas itu, kita memiliki dua cara. Yang pertama, itu disebut dengan ius soli, yaitu memberikan kewarganegaraan melalui kelahiran tempat kita lahir, seperti itu. Yang kedua, ada ius sanguinis, yaitu dengan memberikan kewarganegaraan melalui keturunan atau darah dari orang tua kita. Seperti contohnya, saya lahir dari keturunan di Aceh Tenggara, maka saya mendapatkan hak kewarganegaraan melalui ius sanguinis. Oke, terima kasih kepada adik yang bisa memaparkan. Jadi sudah jelas ya, pemberian kewarganegaraan ini ada dua asasnya, itu berdasarkan asas kelahiran dan asas keturunan. Ya, jadi seperti kita, warga negara kita ini kita peroleh dari mana? Dari ayah dan ibu kita yang memang notabene sudah berkewarganegaraan Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup pertemuan? Nama saya Bashir Muhammad. Ya. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, setelah saya membayar pajak, itu keuntungan bagi saya itu apa? Mohon dijelaskan. Oke, nah membayar pajak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Apa sih yang kita peroleh dari kita membayar pajak? Pajak bagi masyarakat itu sangat banyak manfaatnya ya, karena perolehan dari pajak masuk ke kas negara, kemudian dari kas negara itu dialokasikan untuk beberapa fasilitas umum misalnya. Nah, fasilitas umum itu apa saja ya? Pembuatan jalan, ya, kemudian fasilitas kesehatan itu juga kita peroleh. Ketiga, di fasilitas pendidikan. Ya, di pendidikan juga kita memperoleh manfaatnya. Apa itu? Pemberian beasiswa, beragam beasiswa diberikan oleh negara untuk kita. Diambil dari mana itu? Ya, dari kas negara. Kemudian kas negara dari mana? Salah satunya adalah pajak yang kita bayarkan tadi. Ya, kemudian ada fasilitas keamanan dan ketertiban. Nah, alat-alat perang, misalnya alutsista, itu dari mana datangnya? Itu pembeliannya dianggarkan oleh kas negara. Ya, kemudian ada fasilitas umum jalan tol misalnya. Ya, itu pemberian jalan. Jadi itulah beberapa manfaat kalau kita membayar pajak. Makanya kalau kita sebagai penerima manfaat pembayaran pajak tadi, ya kita lakukan kewajiban kita, salah satunya membayar pajak. Ya.
Nanti mungkin kalau sudah mempunyai penghasilan, ya kalau sekarang kita teorinya terlebih dahulu, kemudian nanti diharapkan ini mahasiswa dengan telah mempelajari tentang hak dan kewajiban, diharapkan setelah lepas dari kampus, di dalam dirinya itu telah tumbuh keinginan untuk mematuhi segala peraturan yang ada, ya melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, secara bertanggung jawab sepenuhnya ya terhadap hak dan kewajiban warga negara. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, sudah jelas ya yang Ibu jelaskan tadi, materi kita tentang hak dan kewajiban, jangan sampai kita lupakan tentang kedua hal tersebut. Ya, untuk minggu depan kita masuk ke materi tentang konstitusi ya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.